Siap. Apor, Taruna Aji, izin masuki ruangan. Silakan. Barisan paling kanan, maju, jalan. Oke, silakan disiapkan dan dibimbing berdoa. Duduk siap gerak, duduk siap gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silakan dilaporkan. Ya. Hadir 7 orang. 1 sedang gelaran, 1 tidak ada keterangan, 1 lagi apa? Terima kasih. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita, Bapak minta kalian memberikan yel-yel supaya lebih bersemangat. Silakan dibimbing Ridho. Ya, kerapian. Ya. Mulai. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, betul, baru selesai. Siap. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Siap. Anak-anak sekalian, jadi sekarang masih dalam suasana COVID-19. Jadi senantiasa dalam setiap pembelajaran, Bapak selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, dan senantiasa kita mencuci tangan. Pada minggu kemarin, itu kita sudah belajar tentang agribisnis ternak unggas pedaging. Siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kita bahas pada minggu yang lalu? Silakan. Persiapan kandang ternak unggas pedaging. Ya. Persiapan kandang peralatan ternak unggas pedaging. Oke, silakan. Persiapan kandang dan peralatan meliputi instalasi air minum, instalasi tempat pakan, instalasi listrik, tirai atau layar. Oke, jadi persiapan tempat pakan, tempat minum, persiapan kandang dan peralatan. Nah, sekarang terkait dengan pembelajaran hari ini, itu sudah Bapak sharekan di grup WA kita link materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo silakan. Siapa yang sudah membaca link tersebut? Silakan Ridho. Ayam daging. Ayam kampung, ayam buras, ayam ras, ayam broiler. Silakan. Seleksi DOC ayam buras. Seleksi untuk DOC ayam buras. Oke, di sini Bapak tampilkan di layar tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kita bisa mengetahui cara mendapatkan bibit ternak unggas pedaging. Yang kedua, kita mengetahui ciri-ciri ternak unggas pedaging yang baik. Dan untuk penilaian itu bisa kalian lihat di layar. Itu yang pertama adalah sikap kita meliputi jujur dalam menjawab pertanyaan, jujur dalam menjawab soal, kemudian disiplin. Dan yang terakhir itu adalah penilaian tunjuk kerja, yaitu dari tugas yang Bapak berikan nanti dan juga praktik yang dilakukan atas video YouTube ini. Kemudian bagi yang belum melihat secara penuh bisa kita saksikan bersama-sama di layar yang kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Mulai usaha pakan ayam, namun terkendala dalam bibit ayam pedaging atau bibit singkatan dari day old chicken, Day yaitu old chicken. ekor ayam yang berusia di bawah 10 hari yang digunakan sebagai bibit. Silakan Anda pilih, tanyakan kepada mereka di mana mereka membeli DOC untuk peternakannya. Namun jika di sekitar daerah Anda tidak ada peternakan ayam, saja untuk mendapatkan DOC Anda bisa memanfaatkan media sosial pemula. Jadi kalau tentang poultry shop tersebut itu banyak di sekitar kita, di Blok B sini ada, ataupun di Gunung Medan sini ada,
ataupun di Kuto Baru juga ada, maka kita bisa membeli bibit tersebut dari sana. Dari video yang sudah sama-sama kita simak, di sini ada lembar kerja peserta didik. Bisa kalian lihat berdasarkan video yang sudah sama-sama kita saksikan bersama tadi, maka diskusikan bersama kelompokmu tentang pengertian bibit ayam pedet ini. Bibit ternak yang bersifat unggul dan memenuhi persyaratan untuk dikembangkan. Apa ciri-ciri ternak ulas yang baik itu? Hasil diskusi kalian. Ciri-ciri DOC ayam daging baik final atau final stop yang dihasilkan dari penetasan, bobot ekor minimal 37 gram, kondisi fisik yang sehat dan tidak terdapat kelainan, warna bulu seragam dan kering, serta jaminan kematian DOC maksimal 2%. Ini ada studi kasus yang pertama, bisa kalian lihat di layar. Silakan kelompok 2 kalian diskusikan tentang studi kasus pertama ini. Oke, untuk kelompok 2 dari studi kasus yang pertama ini, silakan dijawab. Silakan kelompok 2. Ayam kampung unggul Bali Bangtan atau KUB merupakan ayam kampung unggul hasil pemuliaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dilakukan melalui seleksi produksi telur, sifat mengeram, dan laju pertambahan berat badan yang berasal dari ayam kampung Indonesia. Ayam KUB mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai ayam pedaging karena memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Dua, ayam gaul. Ayam gaul adalah ayam keturunan dari ayam jantan merah atau galus domestic yang kamu dengan ayam asli dari Pulau Putaran. Kemudian dikembangkan oleh masyarakat Pulau Putaran menjadi ayam pokok yang dikenal dengan ayam gaul. Ayam gaul banyak dibudidayakan di Pulau Madura dan pulau sekitarnya, seperti Jawa Timur. Ayam gaul mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi ayam kampung pedaging dengan capaian berat badan jantan dewasa umur 6 bulan adalah 3,18 sampai 0,44 kg. Ayam situl. Ayam situl adalah ayam kampung yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Ayam situl mulai dikembangkan abad ke-18 yang memiliki potensi untuk menjadi sumber bibit. Berat badan ayam situl dewasa 6 bulan mencapai 2,0 hingga 2,6 kg. Ayam kedu merupakan ayam hasil seleksi dari ayam asli Indonesia terhadap warna bulu, bentuk tubuh, ciri spesifik dan produktivitas yang dilakukan sejak tahun 1996. Berasal dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Berat badan ayam kedu jantan dewasa dapat mencapai 3 hingga 3,5 kg dan betina mencapai 1,5 hingga 2,5 kg. Ayam pelung merupakan ayam asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ayam pelung dengan sifat kualitatif dan kuantitatifnya telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya silakan dilihat di layar studi kasus 2. Silakan untuk kelompok 1. Ayam ras atau broiler. Ayam broiler adalah ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan konferensi pakan yang rendah dan umur pemeliharaan yang relatif singkat. Program pemeliharaan dan pembibitan ayam broiler memiliki beberapa urutan, yaitu Grand Parent Stock dan Grand Parent Stock dan Final Stock. Grand Parent Stock adalah merupakan generasi paling utama yang dilakukan perkawinan dari galur murni. Broiler Line Cross 308. Broiler Line Cross banyak dibudidayakan dari Inggris yang memiliki keunggulan laju pertambahan berat badan yang cepat, memiliki efisiensi pengkayaan yang tinggi, memiliki angka mortalitas yang rendah, dengan kaki yang kuat dan tidak mudah mengalami lumpuh.
lebih tahan terhadap kondisi lingkungan dan suara keras. Garis stop 500. Garis stop 500 berasal dari Amerika. Ciri-ciri stop 500 adalah warna berwarna putih, bentuk indeks tunggal, warna kaki kemudian berkurang besar. Ukuran dari ayam berestar style 500 adalah mempunyai potensi pakannya rendah. Ukuran style Longham MB 202. Dari style Longham MB 202 adalah satu strain ayam beredar yang populer diproduksi oleh PT Java Consultant Indonesia. Oke, tepuk untuk kelompok 1. Oke, anak semuanya. Jadi siapa yang bisa merangkum hasil pembelajaran hari ini? Silakan Aji. Ciri-ciri DOC ayam broiler yang berkualitas. 1. Memiliki berat badan antara 35 sampai 40 gram. 2. Warna bulu terlihat cerah dengan warna putih kekuningan. 3. Paruh serta kaki bibit berwarna kuning cerah. Ada beberapa teknik yang dapat dipakai dalam memperoleh bibit bungkus daging. 1. Membuat bibit sendiri. 2. Penetasan telur untuk bibit. Oke, silakan. Ayam beras atau ayam kampung. 1. Ayam KUB. 2. Ayam bawok. 3. Ayam sentul. Untuk ciri-ciri bibit ternak yang baik, itu yang pertama kita lihat itu dia terlihat cerah. Kemudian kalau ditebar dia langsung berjalan. Yang kalian cari setting ada? Ada. Kelompok 2 ada? Ya. Jadi ketika kita mencari informasi langsung beserta gambarnya supaya jelas terlihat semuanya. Terkait dengan evaluasi pembelajaran hari ini bagaimana? Kita memakai infocus, Pak. Jadi tetap dengan fokus ya. Jadi ketika belajar dengan fokus dengan layar itu bagi kalian semua yang tidak bisa melihat di link yang Bapak bagikan, maka dengan infokus seperti ini itu akan lebih jelas kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia untuk evaluasi terakhir kita LKPD. Silakan kalian kerjakan di lembar kertas kalian yang ada itu. Kemudian nanti dikumpulkan. Silakan. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jadi setelah hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menyediakan bibitnya, maka minggu depan itu kita akan belajar tentang bagaimana pemeliharaan di masa broodingnya. Materinya seperti biasa akan Bapak kirimkan di grup WA kita. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Ridho dipimpin berdoa. Untuk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.